Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Theodorius Lasol. Di sini saya akan mempresentasikan tentang trematoda darah atau skitosoma. Skitosomiasis juga dikenal sebagai bilharziasis, demam siput, dan demam katayana. Adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit jenis skitosoma, yaitu ada skitosoma hematobium, ada skitosoma japonicum, dan ada skitosoma mannsoni. Skitosomiasis terjadi karena reaksi imunologi terhadap telur cacing yang terperangkap dalam jaringan. Kemudian selanjutnya ada hospes dan nama penyakit. Yang pertama ada skitosoma japonicum. Hospes utama pada skitosoma japonicum ini adalah manusia dan beberapa jenis hewan seperti tikus, babi hutan, sapi, dan anjing hutan. Hospes perantara dari cacing ini adalah keong air. Habitat keong air yang berada di danau, ladang, dan sawah yang tidak terpakai lagi, parit di antara sawah, dan di daerah hutan perbatasan bukit, serta di daerah dataran rendah. Manusia merupakan hospes definitif dari skitosoma japonicum. Sedangkan babi, anjing, sapi, kucing, dan rodensia merupakan hospes reservoir. Hospes ini memerlukan hospes perantara, seperti siput air tawar. Parasit ini menyebabkan penyakit oriental skitosomiasis, skitosomiasis japonica, dan penyakit katayana atau demam keong. Kemudian yang kedua ada skitosoma mannsoni. Hospes definitifnya adalah manusia, sedangkan hospes reservoirnya adalah kera, babon, dan hewan pengerat. Hospes perantaranya adalah keong air tawar, genus Biophallaria sp. dan Australobis sp. Habitat cacing ini adalah vena, kolodan, rektum. Pada manusia, cacing ini dapat menyebabkan skitosomiasis usus, disentri mannsoni, dan skitosoma mannsoni. Kemudian yang ketiga ada skitosoma hematobium. Hospes definitif dari cacing ini adalah manusia, kera, dan babon. Hospes perantaranya adalah keong air tawar bergenus Bulinus sp, Physopsis sp, dan Biophallaria sp. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini adalah skitosomiasis vesicalis. Kemudian ada hematurkistosoma, kemudian ada bilharziasis urionarius. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi skitosoma japonicum. Dia kerajaannya itu ada Animalia, kemudian filumnya itu ada Platyhelminthes. Kelasnya ada Trematoda, subkelasnya ada Digenea, ordonya ada Satrigentida. Genusnya skitosoma, spesiesnya skitosoma japonicum. Ada pula gambarnya di samping. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi skitosoma mannsoni yang berasal dari kerajaan Animalia, kemudian filumnya Platyhelminthes, kemudian kelasnya ada Digenea, kemudian ordonya Strigedida, kemudian genusnya ada skitosoma. Spesiesnya skitosoma mannsoni. Gambarnya juga ada di samping. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi skitosoma hematobium. Kerajaannya yaitu Animalia, divisinya Platyhelminthes, kemudian kelasnya ada Rhabditophora. Memesan ada Diplostomida, kemudian keluarga ada Skitosmatidae. Marganya skitosoma, jenisnya itu skitosoma hematobium. Gambarnya juga ada di samping. Kemudian selanjutnya yaitu morfologi skitosoma japonicum. Cacing jantan memiliki panjang 12-20 mikron, berdiameter 0,5 sampai 0,55 mikron.
integumen ditutupi dengan duri-duri yang sangat halus dan lancip, lebih menonjol pada daerah batilisap dan kanalis ginecoporik. Kemudian, cacing jantan ini memiliki 6-8 buah testis. Cacing betina memiliki panjang kurang lebih 26 mikron dan dengan diameter kurang lebih 0,3 mikron. Letak ovarium yaitu pada pertengahan tubuh, kelenjar vitellaria terbatas di daerah lateral seperempat bagian posterior tubuh. Uterus merupakan saluran yang panjang dan berisi 50-100 butir telur. Telur berukuran 70-100 mikron dan lebarnya 55-64 mikron. Telurnya memiliki lapisan hialin, subresin atau oval jika dilihat dari lateral dekat salah satu kutub terdapat daerah melekuk tempat tumbuh. Gambarnya juga di bawah ada gambar telur dan gambar cacingnya. Kemudian selanjutnya ada morfologi Schistosoma mansoni. Cacing betina panjangnya 1,7-7,2 mikron. Kelenjar vitellaria meluas ke pinggir pertengahan tubuh. Ovarium di anterior pertengahan tubuh. Uterus pendek berisi 1-4 butir telur. Cacing jantan panjangnya 6,4-12 mikron. Gemuk dengan bagian ventral terdapat gynaecophorales. Testis 6-9 buah dan kulit terdiri dari duri-duri kasar. Telur berbentuk lonjong, berwarna coklat ke kuning-kuningan. Dinding hialin berukuran 114-175 kali 45-64 mikron. Pada satu sisi dekat ujung terdapat duri agak panjang. Telurnya itu berisi miracidium. Kemudian selanjutnya itu morfologi Schistosoma hematobium. Cacing dewasa jantan gemuk berukuran 10-15 kali 0,8-1 mikron, ditutupi integumen tuberkulasi kecil, memiliki 2 batilisap berotot yang ventral lebih besar. Cacing betina panjangnya silindris, ukuran 20 kali 0,25 mikron. Batilisap kecil, ovarium terletak posterior dari pertengahan tubuh. Uterus panjang sekitar 20-30 telur berkembang pada saat dalam uterus. Kita akan mendeteksi keberadaan larva dari trematoda ya pada keong. Ya, jadi kita sudah punya siput air tawar ini ya. Ini kalau orang biasa menyebutnya keong emas ya. Jadi pada siput air tawar itu dimungkinkan terdapat larva dari cacing trematoda. Nah, dan kita lihat dan kita ketahui bahwa trematoda ini ada 4 macam ya. Ada trematoda khusus, trematoda hati, kemudian trematoda paru, terakhir adalah trematoda darah. Ya, nanti akan kita lihat apakah larva yang ada termasuk dari larva trematoda yang mana ya. Jangan lupa kita menggunakan handphone ya, ini, kemudian masker juga ya. Nah, nanti kita cara kerjanya cukup simpel. Jadi hari ini cukup simpel, kita menggunakan objek les yang tekung ya, karena sampelnya cairan ini objek les tekung. Cukup kita masukkan di sini, kemudian kita tutup dengan cover glass ya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim ya, jangan lupa mengucapkan bismillah. Kita lihat nanti kita memotongnya pada putaran yang ketiga ya. Jadi ini ada 1, 2, 3 ya. Jadi di sini kita akan memotongnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keras sekali. Kemudian kita letakkan di sini ya. Cukup kita ketuk-ketuk airnya ya. Ini kita mungkin bisa mengambil lebih dari 1 ya. Kita tutup dengan cover gelas, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Oke, kita tinggal mengamati di bawah mikroskop ya, satu persatu bisa kita lihat. Nah, kita akan lihat, kita pasang di bawah mikroskop. Ini hidupkan cerminnya ya. Oke, kita mulai lihat dan cari. Kita lihat lapang pandangnya dulu sampai ketemu. Kalau sudah, kita bisa menggeser ya, kita cari. Jadi kalau ada yang bergerak itu yang pantas kita curigai sebagai serkaria ya, karena sebenarnya pada keong ini banyak stadium yang ada ya, dari mulai redia, kemudian sporozoa, kemudian serkaria itu ada atau bisa kita temui di tubuh keong ya. Baik, kita lihat hasil pengamatan. Jadi dari tubuh keong kita bisa menemukan ya, ini adalah bentuk dari serkaria trematoda darah ya, termasuk serkaria Schistosoma sp ya. Ada 3 spesies, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Cirinya adalah dia punya ekor ya, jadi Schistosomanya punya ekor dan ekornya ini bercabang 2 ya. Jadi selain berekor memiliki cabang 2. Berbeda dengan Paragonimus tadi yang tidak punya ekor atau miliknya vaskula busi dan vaskula hepatika yang memiliki ekor. Khusus untuk trematoda darah yaitu Schistosoma sp, dia serkarianya berekor dan bercabang 2. Nah, ini jadi serkarianya punya ciri yang khas ya, berekor dan ekornya bercabang 2. Yang perlu diperhatikan bahwa serkaria dari Schistosoma ini bisa menginfeksi manusia karena dia sudah merupakan bentuk infeksi
efektif, caranya dengan menembus kulit. Nah, baik, itulah tadi hasil dari praktikum kita. Selanjutnya yaitu siklus hidup Schistosoma jopenicum. Cacing dewasa hidup di vena mesenterica inferior di sekitar instanium tenue. Kemudian telur menembus jaringan submukosa ke instanium. Kemudian masuk ke dalam lumes usus dan keluar dari tubuh bersama tinja. Di dalam air telur menetas dan mengeluarkan miracidium. Kemudian miracidium masuk ke hospes perantara, lalu berkembang biak menjadi sporokista. Kemudian keluar dari hospes perantara menjadi karkeria. Kemudian penetrasi ke kulit manusia, lalu mengikuti siklus darah menuju jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Masuk sirkulasi darah arteri, kemudian dia menjadi dewasa di vena mesenterica. Cacing dewasa dapat berumur 5-6 tahun. Selanjutnya yaitu siklus hidup Schistosoma hansoni. Cacing dewasa hidup di vena mesenterica superior dan plexus hemorrhoidalis. Kemudian telur menembus jaringan submucosa inferior, kemudian masuk ke dalam lumes usus dan keluar dari tubuh bersama tinja. Di dalam air telur menetas, kemudian mengeluarkan miracidium. Si miracidium ini masuk ke dalam hospes perantara, lalu berkembang biak di sana menjadi sporokista. Kemudian dia keluar dari hospes perantara, dia menjadi cercaria. Kemudian dia penetrasi ke kulit manusia, mengikuti sirkulasi darah menuju jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, lalu masuk ke sirkulasi darah arteri, menjadi dewasa di vena mesenterica. Cacing dewasa dapat berumur sampai 26 tahun dan dapat menghasilkan telur sampai 300 butir tiap cacing per hari. Kemudian yang ketiga ada siklus hidup Schistosoma hematobium. Cacing dewasa hidup di sekitar vesica urinaria, uterus dan daerah pelvis. Telur keluar dari tubuh bersama urin. Di dalam air telur menetas. Kemudian keluar miracidium. Miracidium kemudian masuk ke hospes perantara, berkembang menjadi sporokista, lalu keluar dari hospes perantara menjadi cercaria. Kemudian penetrasi ke kulit manusia, kemudian dia mengikuti siklus darah menuju jantung, kemudian paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Lalu masuk siklus darah arteri, kemudian menjadi dewasa di vena sekitar vesica urinaria, uterus dan daerah pelvis. Selanjutnya yaitu gejala klinis. Yang pertama stadium inkubasi. Itu kisarannya 4-7 minggu. Saat penetrasi, cercaria melalui kulit kemudian migrasi melalui sirkulasi darah sampai ke tubuh menjadi cacing dewasa. Gejalanya itu dapat berupa kalau pada kulit itu hanya reaksi lokal yang ringan. Pada jaringan kulit terjadi infiltrasi seluler. Spesies non-manusia dapat menimbulkan dermatitis cercaria. Kemudian pada paru-paru terjadi rangsangan traumatis dan infiltrasi. Kadang-kadang dengan hemorrhoid, gejala batuk-batuk dan nyeri di dada. Kemudian pada hati dapat timbul hepatitis akut selama larva mengalami pertumbuhan di dalam cabang-cabang vena portae dan dalam hepar. Pada stadium sistematik ini akan terjadi gejala panas, menggigil, kemudian sakit kepala, leukositosis, dan eosinofilia. Kemudian yang kedua yaitu stadium oviposition. Apabila
telur sudah cukup banyak dikeluarkan cacing betina, migrasi ke cabang vena mistrika yang lain. Penimbunan telur dalam jaringan selama 1-18 bulan disebut Katayama disease atau Katayama syndrome. Telur dapat terbawa oleh siklus darah sampai ke vena portae di dalam hati dan dapat menembus keluar pembuluh darah, masuk ke jaringan hati dan menyebabkan pseudo abses. Gejalanya dapat berupa panas, lemah, kemudian sakit kepala, kemudian urtikaria, kemudian berat badan menurun, sakit di daerah hati, hepatomegali, diare dengan darah atau lendir. Kemudian stadium yang ketiga yaitu stadium proliferasi dan penyembuhan dengan terbentuk pseudo abses dan pseudo tuber di sekitar telur, terbentuk proliferasi jaringan pengikat sehingga terjadi fibrosis yang menyebabkan sirosis hepatis sehingga dapat terjadi asites dan varises di esophagus dan lain-lain. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur di dalam tinja atau jaringan biopsi hati dan biopsi rektum. Reaksi serologi dapat dipakai untuk membantu menegakkan diagnosis. Reaksi serologi yang dapat dipakai adalah COPT, IHT, CFT, FAT, dan ELISA. Kemudian selanjutnya yaitu ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya yaitu hindari berenang di sungai atau danau air tawar, terutama di daerah yang banyak terjadi kasus schistosomia. Kemudian tidak buang air besar sembarangan, terutama di sungai. Memasak air sampai matang sebelum diminum. Kemudian melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus hidup. Untuk pengobatannya yaitu prasiguantel dengan dosis 60 mg per kilogram berat badan dalam 3 dosis pada 1 hari secara peroral. Sedangkan pada Schistosoma handsoni dan Schistosoma hematobium dosisnya itu hanya 40 mg per kilogram berat badan dalam 3 dosis. Kemudian selanjutnya itu ada gambar Schistosoma. Ini ada cacing dosa Schistosoma, ada Cercaria Schistosoma, kemudian ada HP Schistosoma, kemudian ada Schistosoma waktu kopulasi. Ini gambar Schistosoma japonicum, ada inang antara Schistosoma japonicum, terus ada telur, dan ada Schistosoma japonicum jantan dan betina. Kemudian ada gambar Schistosoma handsoni, ada inang antara Schistosoma handsoni, terus ada telur. Kemudian selanjutnya ada gambar Schistosoma hematobium.